Isak tangis keluarga pecah saat menunggu kedatangan jenazah Praka Satria Tindo Taupan, anggota TNI Angkatan Darat asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang gugur akibat tertembak OPM saat bertugas di daerah Operasi Guru, Papua Pegunungan. Ayah almarhum Domingus Taupan mengaku sempat tak percaya saat mendengar informasi kematian anaknya dari rekan almarhum. Menurut rekan almarhum, sempat terjadi kontak tembak dengan OPM saat almarhum bersama rekan-rekannya operasi masuk hutan di Guru, Papua Pegunungan. Dalam kontak tembak tersebut, dua rekan almarhum juga ikut tertembak namun masih dapat diselamatkan. Sementara almarhum gugur di lokasi kontak tembak. Diketahui Praka Satria Tindo Taupan bertugas di Batalion 121 Macan Kumbang, Medan dan sudah bergabung di institusi TNI sejak tahun 2018. Almarhum juga sempat terlibat dalam pasukan PBB di Kongo. Lembaga Anti Rasuah KPK telah resmi menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Lainnya Yakut, KPK juga menetapkan mantan staf sus Yakut, Isfa Abidal Aziz atau Gus Alex, sebagai tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut KPK bakal segera melakukan pemanggilan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka. Namun Budi masih enggan menyampaikan kapan KPK akan melakukan pemanggilan. Diketahui perkara itu berawal saat Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai aturan pembagian kuota itu, seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun KPK menemukan penyimpangan. Pembagian kuota justru dilakukan tidak sesuai aturan, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, KPK juga tengah mendalami potensi adanya aliran dana terkait penambahan kuota haji khusus. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya merusak pemukiman warga, namun juga memutus akses vital antar wilayah. Satu-satunya jembatan gantung penghubung antar kecamatan putus total. Ratusan warga pun kini terisolasi dan aktivitas sosial ekonomi terganggu. Untuk menyeberang antar kecamatan maupun menuju Kabupaten Induk, warga terpaksa menggunakan perahu kecil dengan kapasitas terbatas melawan derasnya arus sungai. Warga berharap pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kembali jembatan penghubung ini. Menurut warga, jembatan ini merupakan kunci untuk warga bisa kembali beraktivitas secara normal pasca bencana. Longsoran sampah dan puing-puing di tempat pembuangan sampah di Filipina telah menewaskan 1 orang dan menyebabkan 38 orang lainnya hilang. Kejadian ini terjadi di Desa Panaliu, Kota Cebu, Filipina pada Kamis siang waktu setempat. Puluhan petugas penyelamat berhasil menyelamatkan 13 orang dalam kondisi hidup. Namun salah satu korban yang diselamatkan, seorang pekerja tempat pembuangan sampah wanita, meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Jalor Antigual, seorang pekerja di tempat pembuangan sampah, mengatakan bahwa runtuhnya gunungan sampah itu terjadi dengan cepat tanpa peringatan. Longsoran sampah telah menghancurkan kantornya, namun ia berhasil menyelamatkan diri walau dengan luka memar di wajah dan lengannya karena harus merangkak keluar dari bawah reruntuhan. Sementara itu, Wali Kota Cebu, Nestor Archivo, memastikan tim SAR masih terus melakukan pencarian dan upaya penyelamatan terhadap 38 orang yang hilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.